Kali ini kita ada kesempatan buat cerita hari ini, dan aku bakal ceritain tentang Omori. Yap. Jadi Omori ini ceritanya tentang, pertama nih, kita kenalan dulu. Di Omori ada 5 karakter utama yang bakal kita temuin, yang penting lah buat ceritanya. Yang pertama ada Sunny, dimana itu MC-nya. Habis itu ada Aubrey, Kel, Hero, dan Mari. Oh, sama Basil, 6 jadinya. Nah, jadi game ini dimulai dari kita sebagai Sunny dengan wujud yang berbeda di sebuah tempat, itu isinya putih doang ya. Nah, tempat itu kita panggil sebagai white space. Kalau kita keluar dari white space, kita bakal masuk ke head space, tempat banyak orang-orang lain lah. Kalau di white space kan cuma ada kita sendirian, kalau di head space ada banyak. Nah, di situ kita bakal ketemu sama Aubrey, Kel, dan Hero, dimana nantinya kita bakal ketemu sama Basil dan juga Mari. Habis itu kita kan di situ ketemu lah ya, ngobrol-ngobrol. Terus kita bakal main peta umpet gitu di headspace itu tadi. Nah, setelah kita main peta umpet, kita bakal diajak main ke rumahnya Basil, dimana di situ kita nggak sengaja jatuhin. BTW Basil ini kan suka ngefoto ya. Kita talk about kepribadiannya mereka dulu. Yang pertama, Sunny itu pendiam. Habis itu Mari baik hati, Hero juga baik hati. Kalau Kel ini jahil, usil. Terus Aubrey pemarah, sama Basil ini hobinya suka ngefoto dan pemalu juga. Nah, singkat cerita, kita nggak sengaja ngejatuhin buku album fotonya Basil, sampai Basil ini nemuin foto yang menurut Basil benar-benar aneh banget, sampai akhirnya dia panik. Dan saat itu kan kita di dunia mimpi nih, tiba-tiba kita bangun dan kita ada di kamar. Berarti bisa disimpulin kalau dari tadi kita lagi ada di dunia mimpi. Nah, kalau itu yang di dunia mimpi tadi namanya bukan Sunny. Sunny itu nama kita yang di dunia asli. Yang di dunia mimpi namanya Omori. Omori ini jadi kayak jiwa keduanya si Sunny yang dibuat buat semacam melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri dari dunia ini dengan cara dia membuat dunianya sendiri di dalam otaknya, atau bisa dibilang di dalam mimpi, yaitu headspace tadi. Jadi tempat amannya di situ. Nah, singkat cerita, Sunny, karakter MC ini bakal diajak pindah sama ibunya, pindah keluar kota. Dimana sebelum pindah, kita diajak untuk kita bertemu sama Kel, teman lama kita. Nah, Kel ini dari dunia mimpi ya, berarti Kel ini teman-temannya Sunny. Singkat cerita, kita bakal jalan-jalan, ketemu Aubrey dan yang lain-lain. Tapi setiap kita tidur, kita bakal balik masuk lagi ke headspace. Nah, singkat cerita, di dunia asli kita bakal dihadapin sama banyak banget konflik. Yang pertama adalah Kel yang ketemu, terus ketemu Basil dan Aubrey. Dan di sini diungkap kalau di dunia real life, Mari itu udah mati. Dan Mari ini adalah kakaknya si Sunny atau Omori. Nah, karena Mari sudah mati, di situ penyebabnya yaitu adalah bunuh diri tanpa ada keterangan yang jelas. Jadi ceritanya Mari mati karena bunuh diri. Nah, di situ akhirnya Kel ngajak si Sunny buat jalan-jalan di kota sebelum akhirnya Sunny itu pindah kota. Nah, di situ banyak konflik ya, mulai dari Aubrey yang berubah banget sejak kematiannya Mari. Aubrey ini jadi agresif banget, dia sampai ngebully si Basil yang dulunya teman baik. Dulu kan Basil berteman bareng sama mereka. Nah, ternyata di sini kita tahu kalau alasannya yaitu si Basil ini nyimpan foto-foto mereka buat Basil sendiri, jadi nggak dibagiin ke teman-temannya gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Akhirnya si Aubrey nggak terima dong, dia kesel. Apalagi waktu Mari ngilang, bukannya mereka saling bantu, mereka malah sedih sendiri-sendiri, nggak ada yang bantu satu sama lain. Saat itu Sunny mengurung diri, Aubrey nggak ada yang lain, Hero pergi. Hero depresi juga kok, semuanya depresi, sedih. Akhirnya grupnya bubar semenjak Mari mati. Nah, habis itu
dunia mimpi kita bakal ketemu sama petunjuk-petunjuk aneh yang bilang kalau kalau setelah itu Basil tuh hilang dari dunia mimpi. Jadi nggak ada Basil di dunia mimpi tiba-tiba, dan misi kita untuk cari Basil. Semakin kita mendekati Basil, kita bakalan sering ketemu sama teks yang nunjukin kalau kita bakal semakin dekat sama kebenaran. Nah, nanti bakal di-spill kebenarannya apa. Jadi semakin kita menyelami dunia mimpi atau headspace itu tadi, kita bakal semakin lupa sama Basil dan semakin banyak hal yang aneh sama Mari. Di situ nanti kita akhirnya bakal disuruh untuk berdamai sama Mari. Tapi ini endingnya ada dua ya, ada banyak lah. Kita bahas yang good ending aja. Nah di situ kita bakal disuruh berdamai sama Mari di dunia mimpi itu tadi. Mari bakal bantu kita buat ngerelain kalau emang Mari sudah meninggal. Jadi nanti makin dekat sama Truth bakalan bakalan ke spill sebenarnya apa sih yang menyebabkan Mari meninggal. Nah di sini kita udah masuk ke babak kebenaran. Jadi sebenarnya Mari meninggal bukan karena bunuh diri, tapi di sini kan Sunny jago main piano dan Sunny jago main biola dan Mari jago main piano. Nah di situ si Mari ini mau tampil sama Sunny, tapi Sunny salah terus dengan si Mari ini orangnya perfeksionis. Akhirnya waktu mereka bertengkar di tangga, Sunny nggak sengaja ngedorong si Mari sampai Mari jatuh dari tangga dan meninggal. Di situ ada si Basil sebagai saksi karena panik banget mereka ini ya. Jadi mereka udah nyoba ngobatin, udah nyoba macam-macam, tapi Mari nggak kunjung bangun. Karena Basil nggak mau temannya dicap bersalah, akhirnya Basil bawa mayatnya Mari sama Omori. Basil sama Sunny bawa mayatnya Mari dan digantung di pohon. Mereka bikin skenario seolah-olah Mari ini meninggal bukan karena didorong dari tangga sama Sunny, tapi karena Mari milih buat bunuh diri. Itu alasan yang mereka buat, si Basil sama Sunny. Dan selama 4 tahun mereka nutupin kebenaran itu. Makanya itu Sunny sampai saking nggak kuatnya dia sampai bikin dunia sendiri di mimpinya itu. Nah habis itu akhirnya kita ada satu job test terakhir kita, yaitu kita harus damai sama diri kita sendiri atau Omori. Jadi ending game yang good ending ini antara kita dikuasai sama Omori atau kita yang berhasil nenangin Omori dan maafin diri kita sendiri. Di situ bakal ada final fight-nya gitulah, kayak seputar game ini. Nah sampai akhirnya kita ini damai sama Omori. Itu posisinya H-1 waktu Sunny mau pindah kota. Di situ Sunny cekcok sama Basil karena Basil ngerasa nggak adil. Selama ini mereka saling menyembunyikan kebenaran, tapi tiba-tiba Sunny milih kabur gitu aja. Selama mau kabur kan maksudnya pindah rumah ya, tanpa mengebantu Basil atau tanpa nyelesain masalah apa-apa. Jadi Basil mengiranya Sunny ini kabur dari tanggung jawab gitu, ninggalin Basil sendirian lagi. Setelah itu kan, setelah Mari mati kan Basil juga sedih pasti, merasa bersalah. Tapi Sunny, mereka bukannya ada satu sama lain, tapi si Sunny malah ngurung diri sendiri di rumah selama 4 atau 3 tahun gitu. Tapi dan waktu udah ketemu lagi, si Sunny mau ninggalin Basil lagi, marah dong Basil, ditusuk matanya Sunny pakai gunting. Akhirnya di situ bertengkar di kamar mandi. Nah ini sampai situ kita bakalan dapat ini ya. Ini ada antara Basil sudah bunuh diri duluan atau kita berhasil ngejemput. Nah kalau Basil udah bunuh diri duluan, endingnya kita tetap bakal pindah, cuma kita masih bakal dihantuin sama rasa bersalah kita. Nah kalau kita berhasil nenangin Basil sebelum Basil bunuh diri, dan nanti kita bakal berakhir di rumah sakit gitu kan, setelah menang dari Basil dan menang lawan Omori, yaitu udah maafin diri kita sendiri. Kita bakal kebangun di rumah sakit
dan ketemu Basil, dimana semuanya udah berdamai di situ, semuanya udah berteman. Dan akhirnya di ending cerita Omori ini endingnya gantung sih, tapi kita tahu kalau di ending cerita Sunny bilang yang sebenarnya ke mereka. Jadi Sunny bilang yang apa yang sebenarnya terjadi ke mereka, bilang kebenarannya gitulah. Nah habis itu ending tamat, ending 1 ending 2 udah kita dapetin. Kalau ending ketiga dimana kalau kita banyak sih endingnya. Ada juga ending dimana kalau kita kalah lawan Omori. Di situ di rumah sakit kita bakal bangun, tapi kita bukannya ke teman-teman kita, tapi malah ke rooftop, ke atap, dan kita pundir, kita mati sebagai Omori. Terus ada lagi ending dimana kalau kita nolak, Kel ngajak kita jalan-jalan, kita stay di rumah, kita bakal pundir di rumah sayang, atau kita tetap pergi cuma bakal nyantuin rasa bersalah. Jadi kita bakalan di rumah terus, rute hikikomori, dimana Sunny nggak pernah keluar rumah dan ngurung diri terus di rumah. Oke, cukup gitu cerita dari Omori. Maaf ya, aku cuma bisa cerita segitu, tapi intinya cuma kayak gitu. Emang Omori emang gamenya pendek kok, kebanyakan gameplaynya lama itu karena boss fight-nya dan macam-macam juga. Oke, sekian, bye bye.